Oke, oke guys, selamat datang di kelas peralatan terapi. Ketemu lagi dengan saya. Jangan bosan-bosan kalau ketemu dengan saya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang alat terapi ultraviolet. Gitu teman-teman. Nanti teman-teman bisa diakses, bisa mengakses ya, bisa mengakses di e-learning. Materinya sudah saya upload, termasuk presensinya via e-learning ya, begitu. Sekarang saya akan share materi saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang lampu ultraviolet. Gitu. Pada lampu ultraviolet, teman-teman, menurut teman-teman lampu ultraviolet itu kegunaannya apa? Untuk apa sih? Nah, kalau teman-teman sehari-hari yang pernah dijumpai, ditemui di kehidupan teman-teman, ayo apa? Kalau teman-teman lihat pegawai bank atau di kasir, itu kan biasanya kalau ngecek uang kan ada lampu. Nah itu biasanya lampu ultraviolet untuk mengecek uang. Ini uang palsu apa asli? Gitu. Gitu. Itu adalah contoh simpel sederhana dari penggunaan ultraviolet untuk mengecek apakah uang ini palsu atau asli. Gitu ya. Yang pertama adalah dalam dunia perbankan. Nah, ini tadi saya sudah menyampaikan. Lampu UV digunakan untuk membedakan uang palsu dengan uang asli melalui gambar atau garis yang terlihat pada panjang gelombang sinar ultraviolet. Nah, selain itu juga ternyata lampu UV ini digunakan untuk sterilisasi pada alat atau ruangan dan juga dari tangan itu yang membunuh kuman dan bakteri ya, begitu. Jadi manfaatnya banyak kegunaan dari ultraviolet, tapi memang ultraviolet juga bermanfaat, juga kadang ada yang berbahaya juga ada. Nanti kita bahas. Pada lampu UV memancarkan sinar ultraviolet yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi fungsi sel makhluk hidup, yaitu kalau tadi bakteri dan kuman ya. Dengan mengubah materi inti sel atau DNA sehingga makhluk tersebut mati. Jadi ini berlaku pada sterilisasi tangan tadi ya, sterilisasi tangan tadi yang bakteri dan kuman itu. Nah, jenis lampu UV tersebut dengan panjang gelombang adalah 200 sampai 260 nanometer atau lebih dikenal dengan UVC. Tadi kalau untuk pencegahan seperti itu pakainya, kalau panjang gelombangnya 200 sampai 260 nanometer itu biasanya dikenal UVC. Ada UVB, UVA gitu ya. Kalau UVB itu biasanya untuk terapi vitiligo, penyakit vitiligo. Ya, gitu. Ada yang tahu penyakit itu googling ya. Jadi teman-teman harus aktif juga. Itu ada yang tanya dulu sampai di sini. Nggak ada. Biasanya sih nggak ada teman-teman. Kalau ada langsung di komentar atau di grup WhatsApp ya, gitu. Pada fungsi lampu UV lanjutan ya teman-teman ya. Lampu ultraviolet biasanya digunakan untuk di rumah sakit itu untuk sterilisasi. Begitu pada ruang rawat inap, dari ruang operasi atau ruang bekas kamar inap begitu. Karena ternyata UV ini ya itu juga bisa membunuh virus yang berbahaya. Contohnya COVID, SARS, MERS itu ya, yang berbahaya, yang menular itu bisa. Biasanya kalau lampu seperti ini ya teman-teman di ruangan ini ya, itu harus steril dari manusia ya, karena berbahaya. Begitu. Ya. Diingat ya, kalau lampu UV yang seperti ini yang ada di ruangan untuk mensterilisasi
suatu ruangan, terutama di rumah sakit, itu harus steril dari manusia karena terkadang berbahaya gitu untuk manusianya. Termasuk pada kesehatan mata itu berbahaya sekali, jangan sampai langsung melihatnya, bahaya. Gitu ya. Nah, ini cara kerja lampu UV 41. Ini menjelaskan lampu UV yang bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi sinar UV dipancarkan dari lampu UV yang dilindungi oleh kaca berwarna hitam. Nah, kaca tersebut itu melindungi lampu UV dari kerusakan akibat kontak dengan pelarut organik. Nah, di sini lampu UV itu ada dua jenis cara keseluruhan perangkatnya UV. Gitu. Nah, lampu pertama yang memancarkan sinar pada gelombang di bawah 366 nanometer dan kedua pada panjang gelombang 254 nanometer. Nah, nanti dijelaskan kalau kita ingin sinar UV-nya itu pada panjangnya 200 nanometer, itu biasanya menggunakan lampu yang panjang gelombangnya 254 nanometer. Kalau pengennya 300 nanometer panjangnya gelombangnya, berarti harus menggunakan lampu 366 nanometer. Begitu, ini nanti ada penjelasannya. Nah, cara kerja lampu UV 42 ya teman-teman. Jika sinar yang dibutuhkan untuk menyinari, nah ini saya sudah menjelaskan, suatu alat berada pada panjang gelombang 300, maka lampu yang akan menyala ialah lampu dengan panjang gelombang 366. Benar kan? Begitu juga sebaliknya teman-teman, jika sampel yang digunakan berada pada panjang gelombang di bawah 254 nanometer, berarti lampunya yang dipasang adalah 254 nanometer panjangnya, yang memancarkannya. Gitu. Jadi kalau kita ingin mencapai panjangnya 300, berarti masangnya 366 untuk lampunya, lampu UV-nya. Sebaliknya kalau ingin panjang 200, berarti masangnya ada 254 nanometer. Begitu. Nah, pada prosedur pemakaian lampu UV, cara menggunakan lampu UV itu ada sebagai berikut. Biasa, standar ya. Seperti lampu belajar sih. Gitu. Biasa, sambungkan kabel pada sumber arus. Bisakan pakai stabilizer. Ya. Terus tekan tombol on off, terus panaskan selama 15 menit dulu. Atur panjang gelombang sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Masukkan sampel yang akan diamanati. Amati warna yang berpendar. Ya, setelah selesai tekan on atau off. Cabut dari sumber arus listrik. Ini prosedur pemakaian SOP-nya lampu UV itu seperti lampu biasa. Ya, gitu. Yang membedakan adalah dipanaskan dulu, kayak motor dipanaskan dulu 15 menit dan atur panjang gelombangnya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Nah, SOP pemeliharaan alat. Perawatan dilakukan secara berkala pada lampu UV, teman-teman. Hal ini dilakukan untuk memperpanjang umur lampu atau umur alat terapinya. Jadi, memang sistem pemeliharaan ini yang utama harus teman-teman lakukan ketika teman-teman nanti bekerja di suatu instansi rumah sakit. Untuk memperpanjang umur alat atau lampu adalah teman-teman itu harus membersihkan box dari lampu tersebut dari debu. Terus lampu UV harus disimpan di meja yang stabil dan permanen, yang tidak goyang. Kecuali kalau ada gempa doang ya. Atau pokoknya di sini lampunya itu harus ditaruh di meja, di boxnya itu harus steril dari debu. Terus mejanya itu tidak gampang goyang-goyang. Ya, bukan meja belajar. Meja belajar itu gampang bergoyang. Gitu ya. Tuh. Nah,
Dalam SOP pemeriksaan alat, nah ini teman-teman, wah lampunya bagus. Ini nggak murah ya. Lampu seperti ini tuh nggak murah ya. Kalau saya bilang nggak murah berarti tahu sendiri ya. Ketika lampu UV putus atau rusak, maka tercium bau halus. Nah, lampunya loh ya, lampu. Jadi teman-teman harus mawas, harus fokus dalam melakukan ini pemeriksaan alat ya. Jangan sampai teman-teman malah terkontaminasi bahan bahan dari lampunya. Lampunya terbuat dari apa dulu? Kalau dari merkuri ya itu harus segera tertangani gitu. Memang berbahaya. Gitu. Kalau misalnya di ruangan ini untuk sterilisasi biasanya tidak ada manusianya karena berbahaya ya. Gitu. Lanjut ya, pada SOP instruksi kerja teman-teman. Pengguna apabila menggunakan intensitas tinggi lampu UV, hindari melihat langsung pada sumber. Nah, jadi tidak boleh melihat langsung pada sumber. Karena dapat menyebabkan masalah pada mata. Entah itu matanya jadi gimana, itu berbahaya. Ya. Gitu. Kadang bisa membutakan, bisa. Pokoknya kalau intensitasnya tinggi itu berbahaya. Pada filter yang digunakan dengan lampu sumber UVA, baik karena bagian terpisah dari tabung atau sebagai komponen terpisah, harus selalu dijaga dalam kondisi baik dan bebas dari retakan. Seperti radiasi pada panjang gelombang di bawah 320 nanometer bisa sangat berbahaya. Kalau bicara tentang di bawah gelombang 320 nanometer, berarti panjang gelombangnya 300, 200, 250 itu juga termasuk intensitas dari UV yang sangat berbahaya. Karena kenapa di sini menyebutkan radiasi pada panjang gelombang di bawah 320 nanometer bisa sangat berbahaya. Begitu. Belum. Mana? Gitu. Ini adalah praktek yang baik untuk tidak terkena kulit yang dapat menyebabkan iritasi. Jadi kalau teman-teman itu menggunakan alat UV untuk terapi di bawah 320 nanometer, contohlah lampu yang ini. Nah, ini kan biasanya untuk ruangan itu, sterilisasi ruangan itu memang berbahaya, ya. Kalau berbahaya berarti itu panjang gelombangnya mungkin bisa jadi adalah kurang dari 320 dan itu sangat berbahaya. Itu teman. SOP fungsi ya, nih kan ada hitam-hitamnya. Lampu UV sangat rentan terhadap perubahan tegangan listrik. Nah, makanya tadi di awal tuh mention tidak hanya dicolokkan di jaringan listrik, tapi juga menggunakan stabilizer itu. Ya. Gitu. Stabilizer itu ya penguat arus listrik. Penguat arus listrik itu maksudnya kalau listriknya naik turun itu barang elektronik kita tidak gampang rusak gitu. Penyeimbangnya. Banyak teori yang mengatakan bahwa lampu UV itu bisa berumur 3 tahun kurang lebih atau 25.000 jam. Padahal kenyataannya ada sebaliknya, teman-teman. Kadang nggak ada 3 tahun itu sudah ganti. Gitu. Ya. Begitu. Ada yang tanyakan? Tidak? Oke. Oke, lanjut. Pada teori lampu UV, teman-teman. Untuk mencegah terjadinya infeksi, perlu dilakukan sterilisasi ruangan dengan menggunakan sinar UV. Nah, sinar UV banyak digunakan sebagai media sterilisasi karena kemampuan radiasi sinar yang mampu membunuh kuman bakteri, terutama sinar UV yang panjang gelombangnya adalah 2540 Armstrong. Nah, ini adalah Armstrong, gitu ya. Ini kalau satuan panjang gelombang ini sudah saya mention di pelajaran sebelumnya, entah itu blue light terapi atau infrared terapi, gitu. Ya, gitu. Nah, dalam lampu UV ini mempunyai daya bunuh yang sangat efektif dibanding dengan sinar ultraviolet dengan panjang gelombang yang lebih panjang atau lebih pendek. Sinar UV membunuh bakteri berdasarkan luas ruangan yang disteril dan jenis bakteri atau kuman.
Jadi bakteri dan kuman ini bisa dibunuh dengan UV, teman-teman, ya. Nah, di bakteri atau kuman itu ada macam-macam jenisnya. Ini ada jenis bakteri gram negatif dan positif. Kalau gram negatif itu biasanya selnya itu dilindungi oleh endotoksin gitu ya. Biasanya yang famous itulah endotoksin. Kalau yang bakteri gram itu positif itu selnya tunggal gitu ya. Ini ada intensitasnya. Oke. Lanjut. Ada yang tanyakan? Atau saya terlalu cepat? Mohon maaf nih kalau saya terlalu cepat ya. Gitu. Nah, pada manfaat UV itu ialah dapat mensterilisasi ruangan yang terdapat virus, bakteri, fungi, dan kuman lainnya, dan juga untuk mencegah infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial coba di googling apa? Besok saya tanya. Tugasnya adalah teman-teman mencari deskripsi dari infeksi nosokomial tadi, macam-macam gram negatif dan gram positif. Maksudnya di sini adalah teman-teman diminta mencari jenis kuman atau bakteri selain yang ada di sini, ya, gitu. Oke, dan juga teman-teman mencari definisi infeksi nosokomial. Begitu. Oke ya, itu tugas minggu depan. Nah, prinsip kerja sterilisasi UV adalah uap merkuri dikontakkan dengan listrik, maka menghasilkan energi untuk mematikan virus, bakteri, dan fungi dengan panjang gelombang 2540 Armstrong. Jadi untuk sterilisasi ruangan, ya ruangan teman-teman yang di kelas atau apa, itu biasanya menggunakan panjang gelombangnya 2540 Armstrong. Itu ya. Kalau di nanometer ya paling ya 254 nanometer gitu. Oke? Oke, itu saja teman-teman untuk sterilisasi UV. Sterilisasi UV. Untuk materi peralatan ultraviolet ini, tugasnya tolong dicari itu. Terus untuk teman-teman yang ingin ke kampus, memang dari Prodi sudah mengupayakan teman-teman bisa praktikum di kampus. Tapi sambil menunggu izin turun dari pihak fakultas, nanti saya akan menghubungi teman-teman untuk segera ke kampus, kita bisa praktikum bersama. Oke ya? Itu dari saya, tetap sabar, tetap patuh pada protokol kesehatan. Terus teman-teman yang ikut demo tolong yang aman, yang tertib, bukan rusuh ya. Gitu. Boleh menyampaikan aspirasi atas nama rakyat Indonesia, saya sangat mendukung. Tetapi menjaga protokol kesehatan, keselamatan orang banyak itu sangat lebih penting untuk saat ini ya. Begitu. Kalau mau ikut aksi, tolong yang tertib, ada izin, dan juga tidak rusuh. Itu dari saya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan, dan nanti saya akan mengecek satu persatu tugasnya, termasuk tugas-tugas teman-teman yang belum dikumpulkan minggu lalu. Itu dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Bye-bye.